baru, terus yang lain wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Nggih kula bolak-balik matur gitu. Terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang, karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo mergo ayu dan sebagainya, ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan dia pas mangan sate ini enak terus gempa, padahal satenya tetap enak, kamu ya tetap sehat, tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syarat enak iku kudu ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supir anem enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil ya mabuk apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat, dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pinter nyupir lah terus bumi memang terus kita templung nggak apa-apa. Pemenang daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor kira tahu muka safayo, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ramah, tapi kita tenang aja, satunya ramah kabeh, orang sing aman. Ora usah khawatir likuifaksi, ora usah khawatir meteor jatuh, kabeh potensi, no? Potensi semua. Hingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Angking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok, kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Jika para wali-walinya Allah itu orang yang fi lahdotin min lahadotaki, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rumakno wis ra paham lah tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua, ada ilmu yang karena didefinisikan dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sampean saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Nggak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya,
Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahliliku nafadno kalimat tauhid. Mau ketoke orang arah iso dilarang tapi tak tahliliku mitung dinani mayit koyo budo, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terus jadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadung mendefinisikan sing darani minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadahkan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur ya cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai ini Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dincalok kok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman iku urung akeh dadi ya setan tenan. Saiki kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjanik. Manjanik ya semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil itu haram mereka penemunya setan dari ini tuh. Tapi nak manjanik penemunya setan itu betul, walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi, idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh, alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Ya Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala, enggak, maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah enggak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril, oh aku ditekat kanan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajal lah, ama ilaika fala, kalau ke kamu enggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang
dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nazmannya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes gak ndonga tangani ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Jadi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah gitu. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama dok. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam ya, kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ighfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa okay? Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umrah itu mensinau kitab hikam agar butuh. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomen ae. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan lupa. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, gue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi bu elang ngeling. Tapi Allah itu maklumi dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dungo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Asal kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam, betul di kitab hikam. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal, hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke tinggal cerita terus diupai. Tak dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Tinggal cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling. Terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terus, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi, dia mungkin nyon sewu gak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Nah, kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya, karena Allah dapat peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah pantas saya mau jelasin itu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu, saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tutup menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah, itu tidak ada ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak.
Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan Nabi. Sini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi betul memang benar-benar Nabi. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng, kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena wa isin di kekasih kok keriting elek. Awake ya selera tadi ya. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Nggak boleh Nabi kok pesek keriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh. Tapi kalau Nabi enggak boleh, enggak boleh. Nabi Yusuf ganteng, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Delalah kebetulan wa alfaya sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri lah. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah aku kan gak piye-piye. Pengajian proposal ya ora piye-piye. Semoga Allah bae kowe ora piye-piye. Wong sumben swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi falabita fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja nggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, nggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Gue begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Nanti ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini gitu, rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama ya Allah, ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa ora pernah tanya resep lagi sudah. Ambilkan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita tidak salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Orang lagi apa? Mimba bi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika agak berdoa karena nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat gitu. Jadi dua-duanya benar terus.
Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas tawara dengan permintaan. Kalau gue misalnya mau jadi wali, ini soalnya Allah tersinggung. Bicara atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kira tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Ya gue di sepuro, tapi tak kira itu agak salah. Ya jajal ke dongo wali kok sabtu kok dirjelani. Kira-kira Allah tersinggung maupun nyembadani. Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kok pengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora idola. Terus piye Gus? Ora piye kadung salah biasa wae wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang gak mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak pernah punya kitab dan kitab itu merasa luar biasa. Bahkan ketika dibully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi di pangeran didu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu sampai pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la ahbiton namin diwanin nubuah. Nanti la amfuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, salah, oh tambah salah meneh. Atau enggak Furuhin, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu singkat cerita, ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah kalau sekarang ya mungkin di gonjakan sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot ya. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham gitu. Ya, Nabi Khidir mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang gini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir. Nabi tenan gitu maksudnya. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu disalahno. Jadi angel sambil tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti ya Nabi goblok ngono kira-kira gitu. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus gitu. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng itu ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Tak dari orang takok komen takok. Tapi yang disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gaya peristiwa meneh aku tak sabar takok bareng. Kau jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi ya protes meneh dek nang. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril mungkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya iya toh misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Nggih nderek mawon. Jadi guru murid kok iya. Tapi kok ngoroi guru tersinggung. Ora hikmah iki. Kan bingung loh. Di guru ini gak bingung loh. Kalau kayak guru jadab, dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu biasa jatah. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu iri. Sekarangmu pak.
Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Gue oh, nak gurumu wong alim, mesti nak pasti meneng. Muridku gila, bener, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes. Tenang betul. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak dia akhlak nih. Guru lagi senengnya kok rawan. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Lauh Mahfuz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabr. Aku dhewe nglakoni ini yo ora roh, wis ditetir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir yo ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat, yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni gek cilik. Ayo. Ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Waliku kelirullah, itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabinya yo gejol-gejolkan, yo pancen nak wong. Terus keempat ya. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Nah, kakean kok ilmu merah cukup, otakmu malah bingung kabeh. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit, itu boleh enggak? Ya boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Seorang lagi, karena butuh isi. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dhahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufah, Basra, Babylon. Siapa itu yang mengalahkan pasukan Yahudi dulu itu Bukhtanasor, Hebuket, Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut Marut. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab, bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalazir. Di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang. Jadi, nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok nah daripada kok bantah-bantahan malah rakam. Ibu goblok, ibu pinter. Sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih sauni-uni. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalazil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua Nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab. Apa ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman, itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa. Atau kamu milih Selasa, ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang tolong dino kaumku tetap orang iman. Mantel asal, minggat ya. Minggat jadi minggat kan nggak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih.
Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jenenge minggat itu ya enggak, ya sekenanya enggak persiapan. Singkat cerita, sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang enggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur, saya katanya. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah, ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Studi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya, studi lagi ketemu, sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mutkhadin, diuji, dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah, ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah, di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Ya dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan, santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang dicintai. Tapi karena dia Nabi, uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya udah nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini, nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Ngomong apa orang ada kok dia tengok. Bareng diinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Tenan ono ada, mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau dia minggat itu salah. Mau dia orang minggat berarti kaumnya jaya pelono ada pelono gempa bumi likui faksi kok dia neng omah. Lah nek ono tenan rak melayu, nyatane gak melayu. Jadi mbak Allah didesain minggat. Tapi nek minggat itu disalahno, Nabi ora pamit. Makanya masyhur, saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain yang sentuh duror itu. Itu diantara doanya gini. Tapi jangan dulu, kowe rawali. Aku rawani ini loh, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta, ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lah jadi pengiran kadung seneng, salah lah ya sampai wae seneng. Waj'al sayyiati man ahbabta. Terus kayak gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah gue lucu. Gue cah cilik, gue seneng cah cilik. Salah gue lucu. Mecano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau nginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti azab mau turun betul. Andai kan azab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani diru. Tenang. Wes barang mulai malam Kamis, azab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada azab. Kaum yang lapangan tobat finish secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Woi, ada pengen ditampa tobatnya. Wes gak sido tak azab wong kowe tobat. Enggak cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi batni la yaumi yubasir. Akhirnya dimuntahkan sama ikan tun tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar, gimana kabar kampung Nenua? Baik-baik saja. Kabar aman dimulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong, katanya Kemis itu ada azab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka coba. Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Itu pangeran ambek kekasih. Jadi pangeran yo bully gitu. Oh itu beda-bedaan. Wong kekasih pangeran bangunan. Aku ora hati itu langsung diadab. Tadi pangeran ambek kekasih iku beda ora koyo. Akhirnya virus ramane mulai. Wah, nak mulai disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mergo malam Kamis ku ono adab tenan. Cuma terus do tobat. Disebut falau laka nasqaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semangat ngajak lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya nasi itu dari pangeran. Iku kaum Nabi Yunus. Iku ya barokah ninggate Nabi
Yunus lha iku nabi. Wong keliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning omah. Tapi pas minggat tenan iki disalahno pangeran, minggat kok gak. Hikmat, amalane kira usah protes. Wali ku beda, kekasih pangeran beda. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya protes. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang biar usah jadi teroris, ya usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh, dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quraisy, tidak boleh. Nah, Nabi sakit tenang. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram aminina mukhalikin, aman semua, semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya ada makata Ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak, saya tidak akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi unik. Hapus gak populi, masih bu hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan lagi. Jadi Nabi ya relax saja. Tapi Ali katanya, fawa wa ma ana bimaqihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kena ragilem gabus. Tanganku didono, aku sing gabus. Nabi kan umi, tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya relax. Wong tulisan aku lah ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih relax. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah kan. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Lu takai itu setengah aja. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi jawab santai, bala ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi itu unik. Perjanjian gue manusia gampang. Jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben bonus. Dunia rusak kok apa ben tetep Islam mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjiane dunia keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Islam. Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ya zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Jadi Islam menarik zaman wis diregani negara, zaman rung dinegani negara wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Mana dari Nabi tentang perjanjian salah lah, Mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pengiran bakal ngebaru agamanya orang masalah, perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga begitu, semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa?
Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah, kayak geremeng-geremeng santai geremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habibi. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah sebenarnya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah. Ternyata, nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini, itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi, jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke, dari Suhail, diskusi wae, pikirannya Suhail kan mau diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka, ada kata terbukanya. Dari Suhail, oke, enggak masalah. Itu dok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam itu piye? Dan semua yang cerdas dukung sajane yo bener Muhammad. Nyembah watu banyak giyo tenan. Wajan yo goblok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau. Waduh. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Ini banyak dia tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes nih dalam. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan ini ada ayat yang nurjuna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Lha iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mak, ning ayat iku ora gak ana taune. Apa ana ayat iku tahun iki? Sing ngatene tahun iki ra kowe. Jadi Nabi yo ora ana taune ya. Ora ana taune kok tahun iki dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ada tahun nih, Umar sing biar nafsiri tahun ini. Mau suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ada tahun nih ayat. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar? Dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau gak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi orang saya ikut. Sugih rugen kan gak ada tahun nih, orang saya. Mau aku tuh gak ada sugih, tapi tanpa tahun. Bisa suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahiri keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habibi. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Jadi pangeran, makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran Adumau di antara doanya waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cintai. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu, enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodori Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuan di sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran itu seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Bar langsung Adam urung metu ke swarga diwarai. Dampe kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Ana kira ndonga, wong dadi ngene ya pokoke wong disenengi ku menang kan. Lah kaya kudu ndonga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan ku fatalaqa Adam rabbi kalimatin fataba. Jadi urung terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pertama medun ke bumi ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengiran. Mergo waj'al sayyiati man ahbabta. Ini penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi
Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dirumat pangeran. Dia rasa kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamanya pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa, atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar, nya matur, ya Abah, engkau harus suksesi, siapa ya pemimpin setelah jenengan. Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu nggak sama dengan kambing, kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau suksesi. Ben aku rasa mikir, engkau ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat berpatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku, Wali Songo mbek kowe rak mulya Wali Songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji negara. Anake njuk dhuwit mending spontan, cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Muni ku agama yo ra piye-piye coba. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ping pira wae, mulai Musailamah sampai Musaddaq sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu, kowe Rama dosa Rama apa iku. Kowe ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki ceknya Uzbek jadi negara apa? Islam. Kayak apa? Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk apa? Islam kaya. Mbok pikir malah Islam mbok konsepnya malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mungkira pangeran kok muni harusnya. Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri, ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas. Tapi Islam. Semua Mu'in. Jadi kayak gede. Gara-gara apa? Jadi Baba itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate. Berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya ning Bali kok ana wong ora muin, dia ana santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi terima bakal sate muter terus. Ora butuh. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang, karena mereka muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam. Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina dan kemana-mana, termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak, akhirnya Islam menyebar. Oh sudah, andai kan nggak ada konflik itu mungkin penyebarannya juga lambat. Makanya saya bolak-balik bilang setan itu ono goblok, gomkora melok ngaji saiki. Setan orang goblok ya. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh itu didu. Mergo rebutan pondokin induk. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya yang biduan ya di meja. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai juga pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai juga pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok ora roh, akibat niku ora roh. Akhirnya dulur didu
menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ana goblok, mumpung ora ngaji, mumpung ngaji dene roh, ora ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diudik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nah didu ana sing kecewa minggat. Lah mingate wong saleh gak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Mulane kula gara wong saleh tukaran Gus iku tukar gara tukar sak minggat ning Papua ya alhamdulillah ngene. Apik. Kula niku ora Gus kancaku ya Gus-Gus minggat ki kuat. Engger pamit kula ora tau tak tangisi. Santun nuwun kok minggat temen. Minggat Gus dak nganti piye. Paling yo gawe pondok apa gawe apa. Setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang iku. Lha coba Diponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro Belanda. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pondok. Engko ning gone wis wae gerdeng tinti Wali Songo. Nang kali Joko gak pati cocok mbek buyutku Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah kene. So akhirnya ono ya mono dakwah ro khatam terus dadi Islam macam-macam. Serasa diterusno. Tapi ya baru kae ono Islam tok Tingkir, tok Solo, tok Jogja. Ndara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi. Sunan Kudus, Sunan Bonang ning gone. Berhubung baru kae tukaran sithik-sithik ya. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsang. Sing Kalijaga dukung wong kene itu Sutawijaya. Mbok pokoke ora usah diterus-terusno. Pokoke saiki wong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut kula itu yang Kudus. Serasa dijero-jero, nah jelas barokah. Mau ora tukaran ya utak-utak ning pantura. Barokah tukaran ya, Dok. Ya itu. Tapi ora usah terus nang ngono tukaran barokah ora usah muni ngono. Pokoke nek pengen sing ngersakno kabeh barokah. Tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan terus. Ya kadang ya barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojoku apik. Padahal sing lanang tau GR, nak pegat iso apa? Ya ora piye-piye malah apik. Iku pengiran, makanya mikir Islam juga mikir. Sekarang kan orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Islam kudu kaya, jebule kedonyan deknane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep bisa mari kuwaju. Lah ya ono sing Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat, jebule bareng sugih kedo. Ono sing milih fikir ae ben tambah hisab kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindenan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep terus ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai para sahabat tabiin sampai wali songo, nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae. Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ora usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lajutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih, ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini, contoh gampang, ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah, terus saya ditanya sama Fauzi, Gus sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena harus sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya Fatihahnya enggak benar. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari enggak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya
Saya pernah punya teman, divonis dokter 2 bulan lagi mati. Teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman katanya. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati ya. Tak tilii, mati kapan? Ini cari kabarnya 2 bulan mana? Siswa suban 2 bulan namun. Lukus 2 bulan cepet kok malah siswa. Kowe iman mulai cilik. Memangnya mati enggak 2 bulan kasih siswa iso wae kok. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni 2 bulan 3 bulan kok dokter jajeni ke percaya aneh-aneh wae. Saya tak takon Israel lah ngono. Iya Gus, orang mesti bener kok tak imani. Lah ya kowe cek goblok kowe iku mondok 2 wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Apa padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya mungkin. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk ya saiki tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Yo Gus, jebule bodone lha itu biasa. Wis iki urip. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan niku nek ibadah kok mati sesuk 2 wulan itu kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip mesti. Mulane kula di 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Wis kula ager. Lan kula ora pati seneng derajat sesuk mati kok di derajat barang sesuk. Ya gitu mangka anak tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati sembrono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila kita ini butuh. Makanya kalau suwun-suwunnya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah tahu kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar enggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah, enggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah, yang penting asal yang dikaji itu Islamnya bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Islam, kadang koruptornya ketua partai Islam. Nah, anak wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, nggak apa-apa, semua percakapan saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darunadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran itu apa sih? Gaya langit bumi. Akhirnya sing cerita, iya pangeran ya pantas sih gaya langit bumi. Pangeran ulah tahu saya apa-apaanan. Kalau sing mulai cerita, iya aku tahu nyembah pas duyoi luwak. Sampai aku izin pangeran udah duyoi luwak. Kalau sing cerita meneh, aku tahu pas nyembah pas tangannya coplok. Waktu cerita kenaifan pangeran itu. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara itu pinterin Nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mun kula terusna. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Fa alam tarono ta ora ngerti sira ta alam tek sira ngerti sira ana wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa wa minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma aning bae. Akhratna mongko ngetokno sapa ingsun. Fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anu ibati sanging domir kok. Mestine kan fa akhraja, tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa akhrajna. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarat ning pira-pira buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna apa alwanuha pira-pira warnane sama. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang keriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda.
beda. Memangnya misalnya buah sing kecut yo ning bumi Indonesia, pinggirnya ditanduri pelem manis yo ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata ndak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa begitu? Ya saking kudronya Allah, saking kekuasaan Allah. Mukhtalifan khali warna-warna apa alwanu habra warnane samarot ka akhdara kaya dene ijo. Wa ahmar lan abang wa asfar lan asfar. Asfar itu agak kekuningan, wa irial lan liyane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking pira-pira gunung judadun uta pira-pira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusa lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jam ujudatori konteks dalan apa jam ujudatori konteks dalan fil jabal ing dalam gunung wa ghairihi lan liyane napa jabal bidon kang putih-putih iki kados gunung-gunung teng Indonesia. Nak didelok waduh kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih wa khumrun lan ana sing kemerah-merahan wa sufron ka kuning-kuningan ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane jidat fil jibal disidati ana sing terjal wa filan ana sing kropos yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos wa qarabi busud lan pira-pira watu kemloso piye kuna manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhur untuk isi pira-pira watu sadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini, intinya misalnya bumi itu dari apa kita tidak pernah tahu, kalaupun tahu kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu den ucapno katuran kang akabun aswadu hirbib wa qalilar wabib. Dadi niki napa? Masalah adab. Wa minan mukhtalif sifatu wa anwan. Aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon wis pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jlinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa to, nek muni ireng banget misal ireng jlinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa? Kehitamnya. Wa minan nasilan setengah sayang manusa wa dawabilan pira-pira napa kewan wal anamilan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab tuh mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab, nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mukhtalifun utai sing beda-beda alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadzalik kaya warnane pira-pira kewan.